Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online matematika SMA MA kelas 11 semester 1, mata pelajaran matematika wajib. Di sini sudah saya siapkan untuk materinya. Nah, materi yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu materi tentang matematika wajib di bab yang pertama. Nah, perkenalan dulu ya, nama saya Roni Fatkur Rahman. Nah, selanjutnya langsung aja. Untuk materi yang akan kita pelajari di sini saya buka daftar isinya. Dalam satu semester itu nanti akan ada 5 bab yang akan kita pelajari di kelas 11 IPS matematika wajib ini ya, selama satu semester. Dimulai dari bab induksi matematika sampai bab barisan dan deret. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, kita buka induksi matematika. Nah, di sini ada 2 sub. Jadi 2 sub ini, nah yang pertama yaitu pengantar induksi, yang kedua induksi matematika. Nah itu ya. Nah berarti kita karena ini pertemuan pertama awal kita masuk ke pengantar induksi matematika. Nah di pengantar induksi matematika di sini ada beberapa sub lagi. Nah yaitu tentang notasi sigma. Nah ini awal di semester 1 kelas 11 matematika wajib kita mempelajari tentang yang namanya notasi sigma. Kita masuk di notasi sigma. Sekarang kita pertanyaan dulu sih. Apa itu notasi sigma ya? Notasi sigma adalah cara singkat atau perlambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun. Suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, di sini ada kata-kata penjumlahan beruntun. Penjumlahan beruntun itu sudah pernah kalian pelajari saat kalian berada di mana? Di kelas 9 gitu ya. Kelas 9 ya. Kelas 9 berarti MTS ya? MTS atau SMP ya? Nah, maksudnya penjumlahan beruntun itu apa? Nah, kalau kalian dengar yang namanya deret, tahu deret ya? Deret aritmatika. Nah, nanti akan saya kasihkan juga rumusnya untuk mengingat. Deret aritmatika. Kalau kalian masih ingat deret aritmatika, nah itu adalah penjumlahan secara beruntun, yaitu penjumlahan gimana? Nah, di sini ada U1. Nah, ini adalah suku yang pertama. Jadi, suku yang pertama, nah ini suku ya bacanya ya, suku yang pertama, ditambah suku yang kedua, nah ini yang kedua ya, tambah suku yang ketiga, sampai suku yang ke-n. Nah, kalau ini dalam apa? Dalam aritmatika ya. Nah, tapi di sini kita membahasnya tentang apa? Nah, tentang ini. Apa ini? Notasi sigma. Nah, kita bahas notasi sigma. Nah, bedanya seperti ini. Nah, bagaimana sih kita baca ini? Nah, baca ini ya, saya lingkari ini ya. Nah, di sini ada lambang seperti E. Nah, E ini bacanya apa? Ini bacanya notasi sigma. Nah, gitu ya. Nah, notasi sigma ini saya garis bawahi. Nah, ini notasi sigma. Nah, di sini bacanya notasi sigma. Nah, dimulai. Nah, ini awalnya ini awalnya. Dimulai dari K sama dengan 1. Nah, K itu ini K. Nah, itu ya. Dimulai dari K sama dengan 1 sampai, nah ini sampai apa? Sampai ini. Ini akhirnya ini. Ini akhir. Nah, akhirnya sampai N. Nah, dari mulai 1, berarti lanjut 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai apa? Sampai N. Saya ulangi lagi ya. Di sini dimulai dari K sama dengan 1 sampai N. Akhirnya N ya. Nah, maka jika bentuk notasi sigmanya seperti ini, nah berarti penjumlahan suku pertama, ditambah suku yang kedua, ditambah suku yang ketiga, sampai suku yang ke N. Nah, gitu ya. Nah, ini. Nanti akan ada contohnya nanti. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah tahu bentuk notasi sigma, notasi sigma itu penjumlahan secara beruntun. Nah, dimulai dari, nah bisa juga dimulai dari 2. Boleh, tidak apa-apa. Nah, tergantung nanti. Kalau di sini awalnya 2, misalkan ini sigma kayak gini ya. Nah, notasi sigma di sini K sama dengan 2. Berarti dimulai dari 2. Nah, gitu ya. Karena di sini tertulis 1, ya berarti dimulai dari 1 sampai batas akhirnya. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua. Untuk yang kedua, nah di sini nanti ada ini. Nah, ini saya hapus dulu, ada tulisannya. Yang kedua, ini yang kedua ya.
Nah, di sini ada contohnya. Contoh. Nah, tadi kita lihat ya contohnya. Ini contoh ya. Contoh dari apa ini namanya? Notasi sigma. Nah, sekarang kita bahas ini. Notasi sigma AI ya, dimulai dari I sama dengan 1 sampai 6. Maka kalau dijabarkan, nah dijabarkan seperti ini. I-nya diganti 1, I-nya diganti 2, I-nya diganti 3, 4, 5, sampai 6. Diingat-ingat, ini adalah penjumlahan secara beruntun. Jadi dimulai dari I1, I2, I3, kayak gitu ya. Kalau K ya K. Nah itu, kalau I ya I. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, contoh yang kedua, ini contoh yang kedua di sini. Notasi sigma K kuadrat. Nah, di sini kata-katanya K kuadrat. Diingat-ingat K kuadrat. Dimulai dari K sama dengan 1 sampai 5. Nah, berarti yang kamu ganti apa? K-nya. Bukan 2 ya, K yang diganti. Lihat di sini K. K kuadrat. Oh, ini K. K. Ini juga K. Ini juga K. Nah, yang saya lingkarin semuanya K. K sama dengan 1. Oh, berarti dimulai dari 1. K-nya 1. Terus K-nya 2 di sini ya. K-nya 3. Nah, di sini K-nya 4. Sini sampai K-nya 5. Misalkan di sini 6 kuadrat, Pak. Boleh, Pak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena batas akhirnya di sini adalah 5. Batas akhirnya 5. Jadi ingat-ingat, dimulai dari 1, yang bawah ya. Yang bawah itu awal. Yang atas itu adalah akhirnya. Dimulai dari 1 sampai itu ya. Berarti 6 ini tidak boleh. Nah, salah kalau malah buat tambahin 6. Nah, itu ya. Nah, sampai situ. Selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, di sini juga sama. Nah, perhatikan bentuknya ini. Ini saya kasih kurung ya. Nah, ini agak rumit sedikit karena ada bentuk suku. Nah, ini namanya suku ini, satu suku ini. Nah, di sini yang contoh yang ketiga menggunakan B. Nah, untuk sukunya di sini adalah 3B plus 2. 3B plus 2. Nah, saya ulangi ya. Jumlah 3B plus 2 ini dimulai dari berapa? Dimulai dari B sama dengan 4. Nah, ini ya, dimulai dari 4 sampai 6. Ya. Dimulai dari B sama dengan 4 sampai 6. Nah, berarti B-nya ini dimulai dari 4. Nah, perhatikan di sini. Berarti ini 3B plus 2. Ditambah ya. Nah, ini kan. Ini 3B plus 2. Ditambah 3B plus 2. Nah, perhatikan bentuknya B. Nah, B-nya di sini 4. Nah, karena dimulai dari 4. Terus lagi, B-nya di sini 5. Oh, 5. Nah, gitu ya. Terus terakhir, B-nya 6. Nah, gitu. Nah, jadi contoh-contoh ini semua ini menunjukkan adalah bentuk notasi sigma. Jadi penjumlahan secara beruntun ya, gitu ya. Dimulai dari berapa sampai berapa. Nah, gitu. Untuk contoh-contohnya ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan di slide selanjutnya. Bisa dihidupkan untuk mic-nya. Bertanya, tidak apa-apa. Nah, ini. Sudah? Tidak ditanyakan? Yakin ini? Invalid ID. Oh, kok invalid sih? Oh, yang ini. Yang ini. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada yang bertanyakan, saya lanjutkan. Untuk slide selanjutnya, di sini saya sajikan apa ini? Oh, ini adalah sifat-sifatnya. Nah, jadi tadi kita kembali ke daftar isi ya. Kita kembali ke daftar isi tadi. Tadi di daftar isi kan ada itu. Nah, ini induksi, terus pengantar. Nah, tadi kan notasi sigma sudah. Sekarang sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya ini. Nah, ini agak rumit ini sifat-sifatnya. Nah, untuk yang pertama, saya bahas sifat yang pertama di sini. Kita bahas sifat yang pertama. Di sini ada yang bertanya, nanti saya coba lihat yang bertanya siapa ya.
Saya coba lihat dulu yang bertanya. Pak, saya baru gabung, nggak paham Pak. Oke. Yang baru paham, ngikuti saja. Ini nanti kan nggak bisa saya ulangi lagi. Ya nanti kalau ada kesempatan nanti saya upload lah. Ini coba saya rekam. Semoga bisa terekam ini ya. Nah, saya lanjutkan untuk sifat-sifat notasi sigmanya. Di sini ada beberapa sifat. Ini saya sajikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya sebenarnya lebih dari ini ada. Nah, bisa kalian browsing ya. Ini yang pertama. Sifat yang pertama. Nah, di sini sifat yang pertama. Saya lingkari ini ya. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Bentuk sebelah kiri ya. Jadi sama dengan itu membagi ruas kanan. Ini ruas kanan dengan ruas kiri. Iya kan? Ruas kiri. Nah, ruas kanan bentuknya sigma K dimulai dari K sama dengan 1 sampai N. Yang ruas kiri ya. Nah, itu sifatnya sama dengan yang ruas kanan. Yang ruas kanan itu sigma I. Nah, ini I. Dimulai dari I sama dengan 1 sampai N. Jadi sama. Jadi mau diubah bentuk K boleh, mau diubah bentuk I boleh. Nah, tadi kan ada 3 contoh tuh. Beda-beda semuanya tadi. Yang kita sajikan. Contoh tadi yang pertama tadi. Ya kan? Ada yang B tadi. Nah, jadi mengikuti. Jadi misalkan bawahnya K, ya di sini pasti nanti variabelnya K. Kalau I, ya pasti I di sini. Nah, gitu ya. Sama saja. Nah, gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Maksudnya sifat yang kedua. Nah, di sini ada sigma, notasi sigma, C, dimulai dari K sama dengan M sampai N. Oh, maksudnya gimana Pak ini Pak? Nah, di sini ada keterangan. C konstanta. Konstanta itu apa? Kayak gitu kan. Konstanta. Nah, konstanta itu angka. Angka. Konstan, angka. Jadi misalkan gini, misalkan. Sigma K sama dengan 1. Nah, saya 1 ya. Ini ada 5. Nah, N-nya 5. Nah, ini konstanta. C-nya berapa? Misalkan 3. Nah, 3. Ini status 3 ya. Itu sama dengan apa ya? Sama dengan ini. Nah, itu kan. Ya, jadi N-nya 5, M-nya 1. Dan konstantanya di sini 3. Paham nggak ini? Nah, ini contohnya ini. Itu ya. Saya ulangi lagi. K sama dengan 1. Oh, berarti M-nya 1. Sigma, batasnya N. N-nya 5. Oh, berarti 5 di sini. Nah, C-nya di sini 3. Nah, maka ini nilainya sama dengan, nah, hasilnya ya, berarti N. N itu berapa? N yang atas ya tadi ya. Jadi 5 dikurangi M. M-nya berapa? M-nya 1. Ditambah 1. Nah, baru dikurung kan? Baru dikali C. C-nya berapa tadi? 3. Ini 3 ya C-nya. Sini 3C. Nah, maka kalau kita hitung ya, berarti 5 dikurangi 1. 4 ya. 4 tambah 1. 5. Jadi 5 dikali 3. Oh, jawabannya berapa 5 kali 3? Iya, 15. Nah, kayak gitu. Ya, ini yang kedua. Ya, yang kedua ya ini ya. Nah, ini yang kedua, sifat yang kedua. Jadi, jika ada bentuk konstanta, bentuk seperti ini, C-nya langsung konstanta, nah, berarti bukan K ya, bukan K, bukan K, menggunakan rumus ini, ya. Saya ulangi menggunakan rumus ini. Jadi N dikurangi M, jadi atas dikurangi bawah, ditambah 1 dikali C, ya rumusnya. Nah, khusus C yang konstanta, itu yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Nah, di sini ada bentuk sigma, notasi sigma yang sebelah kiri. C kali K. Nah, di sini bedanya sama atas gimana? Nah, bedanya kalau yang atas nggak ada K-nya, tapi yang bawah ada K-nya. Ada K di sini ya. Nah, K yang ada di sini itu bukan konstanta. Nah, tapi variabel. Kalau C-nya ini konstanta. Nah, jelas ya ditulis di sini C itu konstanta. C itu angka. Nah, gitu ya. Nah, misalkan contohnya gimana, Pak? Nah, contohnya kayak gini misalkan. Nah, di sini N ya. N ini angka nanti 5. Ini K sama dengan 1 misalkan. K sama dengan 1. Loh, dihapus mana hapus? Nah, ini kita hapus dulu. Tulis lagi. K sama dengan 1. Nulisnya di K sama dengan 1. Nah, di sini saya kasihkan 3K. Nah, gitu ya. Nah, 3K. Maka kita bisa menggunakan rumus ini atau sifat ini. Nah, berarti gimana? Nah, berarti C-nya, C itu kan konstanta, angka kan? Angka. Berarti angkanya pindah ke depan sini. Oh, berarti bisa ditulis kayak gini. Berarti 3 dikali, nah, boleh kayak gitu.
Nah, karena ini menggunakan sifat apa? Sifat notasi sigma. Nah, gini. Nah, boleh seperti ini. Ya. Jadi 3-nya dipindahkan ke depan sini boleh. Dipindahkan ke depan sini. Jadi 3 dikalikan, nah ini. Nah, itu yang ini ya. Nah, itu ya, dikerjakan dulu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya untuk sifat yang keempat. Ini sifat yang keempat ya. Agak ribet ini nanti ya, sifat yang keempat. Nah, ini piye iki? Iki akeh iki. Ini ada 3 persamaan. Jadi ada yang kiri, tengah, dan ada yang kanan. Nah, jadi intinya gini. Jadi batas bawah sama batas atas itu berubah. Ya. Batas atas sama bawah itu berubah. Nanti akan saya kasihkan contohnya. Maksudnya gimana ini, Pak? Nanti contohnya gimana? Nanti ada di pembelajaran kali ini, gitu ya. Nah, selanjutnya maksudnya gimana? Nah, ini kita bahas. Batas bawah ini jika ditambah P, nah, atas juga ditambah P. Nah, tapi K-nya berubah. K-nya jadi dikurangi, jadi K-P. Nah, tapi kalau jika batas atas dikurangi atau batas bawah dikurangi, ya, awalnya dikurangi atau akhirnya dikurangi, maka yang di sini, pokoknya ini ya, nah ini jadi ditambah. Nah, jadi bisa kalian buat rumus sendiri ya. Oh, kalau batas bawahnya ditambah, atas juga ditambah. Tapi yang umumnya di sini, yang umumnya ini ya, itu dikurangi. Jadi lawannya. Nah, itu sifat yang keempat. Nanti ada contohnya nanti. Bagaimana menggunakan rumus yang keempat gitu ya. Nah, selanjutnya yang kelima. Nah, di sini yang kelima. Nah, kalau yang kelima di sini ada penjumlahan. Nah, penjumlahan notasi sigma. Nah, agak susah ini ya. Penjumlahan notasi sigma. Nah, di sini dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 1. Di sini. Ini dimulai dari 1 sampai di sini M-1. Terus ditambah K-nya dimulai dari M. K-nya dimulai dari M. Sampai N tambah K. Nah, ini saya kasihkan contoh ya. Nah, maksudnya gimana soal itu? Misalkan ada bentuk soal kayak gini misalkan. Nah, ini kan K dimulai dari 1 ya. Nah, ditambah. Nah, ini misalkan ini berapa ya? Ini misalkan X lah. X di sini. Oh, bukan X, tapi K. 2K misalkan. 2K. Nah, terus ditambah sigma. Ini K sama dengan 5. Sama dengan 5. Ini sampai 10 misalkan. Ini 2K. Nah, ini adalah 4. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Jadi K sama dengan 1, di sini ada 4. 4 ya. 2K, jadi ini sama. K, ini juga K. Tapi di sini saya tulis 2K. Di podoe. Di sini 2K dan di sini harus 2K. Jadi tidak boleh beda. Jadi sama. Pokoknya ya, bilangan pokoknya ini sama. Nah, tapi di sini ada bentuk yang berbeda. Berbedanya di mana? Nah, yang atas di sebelah sini, ini ya. Nah, itu sama ini beda. Nah, jadi gini. K sama dengan M. M-nya berapa di sini? M-nya 5. K sama dengan 5. Tapi di sini ada 4. Ada 4 ya. Nah, jadi 4 ditambah ini terus masuk ya. 5 terus sampai 10. Maka untuk menggunakan rumus ini, nah, maka jadi jawabannya sigma K sama dengan 1, ya dimulai dari K sama dengan 1 ya, sampai N, N-nya berapa? Ini N-nya 10. Nah, ini 10. Nah, 10. Di sini apa? 2K. Nah, gitu 2K. Jadi logikanya kayak gini, logikanya. Ini ya, ini kita bacanya yang sebelah kiri, Sigma 2K dimulai dari K sama dengan 1 sampai 4. Nah, berarti gini. Berarti ini 2K 1 tambah 2K 2 tambah 2K 3 tambah 2K 4. Nah, gitu kan? Yang ini ya, yang 4 ini ya. Yang 4 ini berarti yang ini. Betul kan? Terus ditambah. Tambah lagi. 2K berapa? 2K dimulai dari berapa ini? Dari 5. Oh, 2K 5. 2K 6. 2K 7 sampai 2K 10. Nah, ya kan? Nah, jadi logikanya kalau ini digabung, oh jadi 2K1, 2K2, 2K3, 2K4, 2K5. Oh, berarti bisa disederhanakan dengan bentuk seperti ini.
Ya, 2K dimulai dari 1 sampai 10. Nah, ini kalau digabungkan kan nanti kan 10, ya kan? 2K1 sampai 2K10. Jadi kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk notasi sigma. Nah, untuk yang terakhir, yang nomor 6, di sini ada K sama dengan S. Nanti K sama dengan S. Ya, K ini nanti ya bentuknya ya misalkan kayak ya gini aja. S itu kan nanti kan bentuknya nanti bentuk variabel ya, sampai berapa gitu kan. Ini udah tidak ada tempat ya. Ya nanti akan ada contohnya lah. Nah, gitu. Nah, untuk sifat-sifat notasi sigma gimana? Ada yang tanyakan? Cepat ya. Ya karena kita buru waktu ya. Daring kalau kelamaan juga susah. Nah, di sini sudah ada beberapa yang gabung ya, lumayan ini ya. Tidak ada yang tanyakan? Gina mungkin tanya? Mubeng apa mudeng? Beda tipis ya, mudeng sama mubeng. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk materi selanjutnya, tadi sifat-sifat notasi sigma sudah. Wah, ini ada soal ini. Oh, kita ada soal. Nah, ini kita hapus dulu. Kita clear dulu. Nah, ini. Ini ada contoh soal. Contoh soal dari tadi ya. Yang tadi ya. Ini. Oh, ini tadi sifat-sifatnya. Terus ini saya sajikan contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal nih. Kita bahas ini contoh soal ini. Nah, di sini ada bentuk soal. Tentukan nilai. Tentukan nilai. Bagaimana cara untuk menentukan nilai ini? Nah, gitu ya pertanyaannya. Nah, di sini kita punya bekal, yaitu apa? Diketahui. Nah, di sini ada sesuatu yang diketahui di sini. Nah, kita lingkari. Otomatis ya, dalam matematika ya, jika ada diketahui itu pasti dipakai. Harus dipakai, nggak mungkin nggak. Karena dia diketahui. Jadi kalau tidak pakai itu berarti malah salah. Ya gitu ya. Nah, karena di sini ada diketahui, kalian harus pakai itu, pasti. Nah, di sini tentukan nilai. Nah, ini soalnya ini. Tentukan nilainya ini gimana. Nah, sekarang kita bahas ini nilainya. Nah, ini. Saya bahas di bawah ya. Nah, sigma 2 plus PI ya, dikurung, dimulai dari N sama dengan 6 sampai 25. Gitu. Jadi kalau ini saya pecah, namanya saya pecah ya ini ya. Ini saya pecah ya, ini kan ditambah kan, ditambah. Boleh Pak dipecah? Boleh. Jadi kayak gini. Jadi N sama dengan 6. Ini ada 25. Nah gitu ya. 25. Di sini 2. Nah terus ditambah. Nah ditambah. Nah ini saya pecah karena ini sama ya. N sama dengan 6. Ini 25. Tambah Pi. Nah gitu. Nah jadi karena ini sama. Nah ini sama ya. Nah jadi bisa dipecah. Jadi kayak gitu, boleh dipecah seperti itu. Ini ya, nah ini. Jadi ini berubah jadi 2, malah bulat ya. Berubah jadi 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang setelah berubah seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, sekarang kita bisa melihat ini sifat yang tadi. Nah, ini. Ini kita bisa menggunakan sifat yang ada di sebelumnya, di slide yang sebelumnya. Saya bukakan ya. Nah, itu pakainya apa itu? Nah, ini konstanta. 2 konstanta di sini. Kita lihat di konstanta di sini ada. Nah, materi yang mana ini? Yang ini tadi. Yang kedua. Nah, yang kedua. Pakai rumus yang kedua. N min M plus 1 kali C. Itu ya. Nah, atas dikurangi bawah tambah 1 dikali C-nya. Nah, kayak gitu. Saya lanjutkan di sini. Kita lanjutkan dikerjakan ya. Nah, berarti kalau kita gunakan rumus yang kedua tadi, sifat yang kedua, maka rumusnya menjadi gimana? 25 dikurangi M. M-nya berapa di situ? Oh iya, 6. Dan ditambah 1 dikali 2. Nah, baru ditambah. Nah, ini, perhatikan. Ini, itu sama dengan ini. Sama enggak? Iya, sama. Sigma Pi dimulai dari N sama dengan 6 sampai 25. Nah, itu sama dengan berapa? Oh, sama dengan 10. Nah, kita ganti 10. Ini sama dengan 10. Nah, bisa kita ganti 10. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. 25 dikurangi 6 berapa? 19 ya. 19 tambah 1, 20 ya. Ya, 20 dikali 2, baru ditambah 10. 20 kali 2 berapa? 40 ya.
40 ditambah 10. Jadi berapa? 50. Nah, udah. Ternyata jawabannya 50A. Nah, ini ya, kita jawab. Nah, gitu. Ini contoh soal untuk sigma yang sederhana. Sigma yang sederhana ya. Nah, gitu. Ada yang tanyakan mungkin? Sebelum saya lanjutkan, kok diam saja? Nah, oke, berarti kalau diam saja bisa ya, insya Allah. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita coba kembali ke daftar isi ya. Nah, ini pokoknya hari ini kita bahas notasi sigma. Untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang notasi sigma. Induksi matematika tadi, pengantar, tadi sifat-sifat sudah ya. Nah, ini sudah sama contohnya. Nah, selanjutnya langsung ke apa? Ke nilai suatu notasi sigma. Nah, nilai. Nah, gini. Nilai suatu notasi sigma. Untuk menentukan nilai suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Jadi menggunakan yang tadi, sifat-sifat yang tadi. Nah, setelah kalian menggunakan sifat-sifat yang tadi, notasi sigma tadi, atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu, atau menggunakan deret. Nah, masih ingat ya? Ini saya sajikan rumus deret aritmatika. SN itu deret. Jumlah suku ke N, S jumlah ya. Kalau UN itu suku ke N, suku ke berapa? Jadi ada urutan, ada suku pertama, ada suku kedua. Nah, gitu ya. Nah, A ini apa? A itu apa? Suku yang pertama, suku awal. Masih ingat ya? Di kelas 9, suku yang pertama. B itu apa? B itu beda. Atau bisa disebut juga dengan selisih. Selisih antara suku yang setelah sama sebelum. Ya, dikurangi. Jadi dikurangi antara suku yang setelah sama suku yang sebelumnya. Nah, gitu. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 9. Bisa kalian itu buka-buka gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, sekarang kita bahas ini. Oke. Saya lanjutkan ya di sini ya. Kita bahas yang pertama aja. Yang A dulu aja kita bahas. Nanti yang kedua bisa kalian coba untuk latihan sendiri di rumah ya. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini saya lanjutkan ya di sini ya. Di sini ada bentuk soal seperti ini. Nah, notasi sigmanya menggunakan I, rumus I. I kuadrat dikurangi 3I ditambah 2. Nah, cara langkah yang pertama, kalian harus menggunakan I sama dengan 1. Nah, saya gunakan I sama dengan 1 di sini. Tak tulis sini aja ya. Nah, 1. Terus I sama dengan 2. Nah, terus I sama dengan 3. Kita buat seperti ini aja. I sama dengan 4. I sama dengan 5. Nah, sampai I5. Nah, tak koma-koma. Nah, di sini terus ada, nah ini soalnya ini. Nah, I kuadrat. Nah, I kuadrat berarti I-nya I1 kan? Berarti 1 kuadrat. Nah, diingat-ingat ya. Dikurangi 3 kali 1. Nah, ditambah 2. Nah, kita bisa hitung. 1 kuadrat 1. 3 kali 1 min 3 ditambah 2. Sama dengan berapa ini? 0 ya. Oke, 0. Nah, hati 0. Terus kita lanjutkan ke I kedua. I yang kedua. Berarti kita ganti I-nya dengan 2. Ya, tadi 1 ya, sekarang 2. 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 ditambah 2. Kita ganti I-nya dengan 2 ya. Nah, selanjutnya berapa ini? 4 dikurangi. Berapa itu? 6 ditambah 2. Nah, gitu ya. 4 tambah 2, 6. 6 dikurangi 6, 0 juga. 0 semuanya ini. Lanjut. I yang ketiga. Nah, berarti ini 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 ditambah 2. Nah, gitu ya. 3 kuadrat berapa? 9. Dikurangi 9 ditambah 2. Oh, jawabannya 2. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan lagi untuk I yang keempat. Berarti 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 ditambah 2. 4 kuadrat berapa? Iya, betul. 16 ditambah, dikurangi ya. 12 ditambah 2. Kalau ada yang salah, nanti diingatkan ya Pak Roni ya. 16 dikurangi 12 berapa? 4 ya. 4 tambah 2, 6. Iya, lanjut. Yang kelima, yang terakhir ini. 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 ditambah 2. 5 kuadrat berapa? Iya, 25. Dikurangi 15 ditambah 2.
Nah, berarti berapa ini? 10 ya. Ini 25 dikurangi 15 kan 10. 10 tambah 2, ini 12. Nah, karena ini adalah penjumlahan, jadi tambahkan kan? Nah, tambahkan, tinggal kita tambahkan. Jadi 8, 2 tambah ini ya, tambah 12, jadi 20. Nah, berarti hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah 20. Selesai. Nah, gitu ya. Itu contoh yang pertama. Ada yang tanyakan? Jangan lupa absen ya. Saya kirimkan di kolom itu ya, komentar ya, di chat ya. Bisa digunakan untuk absennya di situ. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Contohnya tadi itu tentukan hasil. Ini ada lagi nggak ya? Di sini? Oh, sudah ada. Sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya tadi. Nah, tadi nilai suatu notasi sigma sudah. Nah, nilainya tadi ini, soalnya ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang terakhir ini. Yang terakhir mengubah batas bawah dan batas atas atau batas atas. Nah, ini mengubah batas bawah dan batas atas. Jadi seperti tadi ya, sifat yang keberapa? Keempat tadi. Atau kelima sih, lupa saya. Nah, jika batas bawahnya diubah ya, atau awalnya ini diubah ya, bawah ya, maka atasnya juga berubah. Nah, gitu ya. Jika ditambah ya ditambah. Tapi di sini pokoknya berkurang. Bedanya di situ ya. Bisa ya. Atau enggak langsung ke contoh saja. Jadi kalau bawah berubah, atas berubah. Nah, gitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, di sini ada bentuk. Nah, ini. Nyatakan operasi notasi sigma berikut dalam suatu sigma. Notasi sigma ya. Dengan batas bawah 2. Nah, batas bawah 2. Kita lihat di sini ada bentuk 2 notasi sigma. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, karena di sini ada kata-kata batas bawah yaitu 2. Nah, ya ini ya 2 ya. Maka kita ubah batas bawah ini menjadi 2. Nah, di sini sudah 2. Nah, jadi tidak usah diubah. Sekarang kita tinggal mengubah ini. Nah, ini kita tinggal mengubah ini. Otomatis kalau kita mengubah ini, nah, kita harus lihat bawahnya 6. 6 supaya jadi 2 gimana? Dikurangi 4. Iya, betul ya. Dikurangi 4. Maka kita kurangkan di sini. Saya kerjakan di sini ya. Berarti ini saya ganti. Nah, jadi ini dikurangi 4 ya. A 6 min 4, 10 min 4. Nah, gitu ya. Kita kurangi 2. Kurangi 2 sih. Kurangi 4. Nah, maka di sini juga kita kurangi 4. Jadi A dikurangi 4. Oh, kok dikurangi? Ditambah ya. Nah, maaf ditambah. Karena di sini tadi ditambah ya. Kalau atas bawah ditambah, maka yang sini dikurangi. Kalau atas bawah ini dikurangi, maka yang pokoknya ditambah. Kebalikannya. Baru ditambah 1. Nah, ini kita cari. Berarti ini sigmanya A-nya menjadi 2. 6 dikurangi 4 kan 2. 10 dikurangi 4 berapa? 6. Ya, sama ya udah ya. Sama dengan ini maksudnya. Nah, sekarang kita hitung ini. A plus 4 kuadrat. Oh, berarti kalian pernah ya melakukan bentuk seperti ini ya di SMP atau MTS ya. Jadi A plus 4 kuadrat itu A plus 4 dikalikan A plus 4. Nah, baru ditambah 1. Nah, kan? A kali A. Nah, kita hitung A kuadrat. A kali 4. Iya, berarti 4A. Lagi, 4 kali A. 4A lagi. 4 kali 4, 16. Baru ditambah 1. 16 ya. Tambah 1. Nah, berarti ini kita hitung A kuadrat ditambah 8A ditambah 17. Nah, ini sigma dimulai dari berapa tadi? A sama dengan 2 sampai 6. Nah, selanjutnya kita gabungkan dengan ini ya. Ini kita gabungkan dengan ini. Nah, jadi kita gabungkan jadi 1, maka jawabannya jadi gini. Ini kan A plus sama dengan 2 ya. Nah, yang pertama itu ini, A kuadrat plus 8A plus 17. Ini ya. Nah, yang kedua ini. Nah, kita tinggal tambahkan aja di sini. Tambah gitu aja. 4A plus 3. Nah, kalau kita gabungkan maka jawabannya jadi gini. Nah, bawah sini aja ya. A sama dengan 2. Ini sama dengan 6. Ini A kuadrat. Nah, sekarang kita tambahkan aja. 8A tambah 4A. Iya. Berapa? 8 tambah 4. Iya, 12 ya.
17 tambah 3. Iya betul, 20. Nah, selesai. Nah, ini notasi sigma. Jadi, mengubah bentuk dari notasi sigma yang awalnya itu tidak sesuai, nah kita sesuaikan. Nah, gitu ya. Dengan batas bawahnya. Yang diinginkan berapa di sini soalnya? Ternyata yang diinginkan batas bawahnya yaitu adalah 2. Maka kita ubah menjadi bentuk 2 batas bawah. Nah, di sini ada latihan yang kedua yaitu yang B. Nah, di sini ada kata-kata dengan batas atas 12. Oh, berarti kalian harus mengubah batas atasnya ini kan ada 2. Nah, yang pertama ini 15, yang kedua ini 10. Jadi kalian ubah ini dua-duanya. Diubah jadi bentuk 15 jadi 12, 10 jadi 12. Nah, kalau atas ditambah, bawah juga ditambah. Tapi yang sukunya, yang intinya itu berbeda. Nah, itu ya lawannya. Nah, untuk materi yang saya sampaikan yaitu notasi sigma. Ada yang ditanyakan? Nah, di sini ini nanti saya coba untuk share di YouTube ya. Semoga ini kerekam. Ini coba saya lihat kerekam enggak ya ini ya. Ada yang ditanyakan? Pengantar induksi. Nah, berarti pengantar induksi kita selesai ya, yaitu tentang notasi sigma. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa masuk ke Senin depan ya. Senin depan yaitu materinya tentang apa? Induksi matematika. Nah, di sini ada induksi matematika sederhana, matematika diperluas, dan induksi matematika kuat. Di sini ya. Nah, ini kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk ditanyakan sebelum saya akhiri. Nah, materinya ini akan saya share di e-learning ya. Nah, bisa saya share di e-learning. Saya coba. Oh, ini sudah kerekam atau belum ya? Oh, sudah kerekam. Lumayan, 36 menit. Boleh, wadah. Oh, di-upload. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oh, siapa ini? Yang resen ini? Oh, resen. Poppy. Poppy mana Poppy? Oh, nggak jadi resen. Poppy. Tadi kayaknya resen. Jadi resen. Ya, gak ada yang tanyakan? Ini coba saya selesaikan ya rekamannya. Ini rekamannya saya selesaikan. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.